Tuhan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwasannya Engkau mengizinkan kami ya Tuhan untuk bisa beribadah kepadamu lagi pada hari ini ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih untuk kesempatan pada minggu pagi ini ya Bapa, minggu yang indah bagi kami Tuhan. Tuhan antarkan juga teman-teman kami ya Tuhan, saudara kami, keluarga kami yang di perjalanan Bapa, supaya mereka sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga para pemain musik, kami sebagai worship leader dan tamborinnya juga dan yang memperlengkapi LCD segala macam. Tuhan pakai kami ya Bapa, pakai seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan pada saat siang hari ini Bapa. Alam semesta. Ya Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, alam semesta. Ya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Amin Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
besar, termulia namamu, namamu besar, termulia. Amin. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, karena Engkau layak Bapa, makanya kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Ya Yesus, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kurang nyaring. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yang nyaring saudara. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Biar tambah semangat kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang kita serukan, hanya Tuhan yang kita puji. Saudara ya, serukan nama Yesus.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Amen. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala, amin Yesus, segala kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak akan pernah sendiri melewati hidup ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti, saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah
takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai, bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadari saudara bahwa engkau tidak pernah sendiri. Entah apa itu yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau khawatir, serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu setia saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Tuhan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah ku lalui. Bulu yang terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipatahkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sumbu yang terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipatahkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Pernah dipadamkan, dan sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus Ada Yesus yang selalu peduli. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa situasi mungkin membuat kami tidak bisa berharap, keadaan membuat kami kecewa. Tapi kami punya Allah yang selalu mempedulikan dalam kehidupan kami, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus.
Maka biarkan kami terus memegang nama ini Tuhan, beriman kepada Engkau dan bangga memiliki Engkau Tuhan. Bukan karena kami hanya bangga dengan kekristenan Tuhan, tapi kami bangga memiliki pengalaman yang ajaib bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat pelayan-pelayan yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan disenangkan dengan setiap pujian kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan menjadi berguna ketika Engkau yang memakai kami. Terima kasih Bapa yang baik, siapkan hati kami, tanah terbaik dalam hati kami Tuhan untuk benih firman-Mu. Dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Kalau Tuhan masih pelihara kasih kita kekuatan sampai saat ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Itu yang terus saya katakan dan saya sampaikan bahwa kalau kita sadar ketika kita menjalani kehidupan kita ini memang benar bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita punya yaitu Yesus, amin. Mari Bapak Ibu, mungkin saya kalau bawa firman gak tahu ya antara lama atau enggak, saya pengennya cepat gitu ya. Karena kalau terlalu lama mungkin durasi mungkin ya Bapak Ibu jadi ngerasa aduh lama banget gitu ya. Saya itu tipikal yang suka bawa renungan cepat, Bapak Ibu mengerti, ngerti nggak ngerti berusahalah untuk mengerti ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu harus kita yang mau untuk mengerti gitu loh. Ketika kita mau ingin mengerti kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Mari siapkan hati kita, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Filipi 4 ayat 13. Saya beri tema adalah kekuatan Allah. Filipi 4 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin sudah sering dengar ayat ini, sudah sangat mudah dimengerti untuk mudah ditelaah dari ayat ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah paham Bapak Ibu ya? Paham nggak tentang ayat ini? Kalau udah paham saya berhenti aja khotbahnya ya. Enggak, bercanda. Bapak Ibu harus mengerti bahwa kalau kita sadari surat ini adalah ditulis oleh seorang rasul yang begitu hebat yaitu Paulus. Dan khususnya dalam pasal 4 ini dia berbicara tentang pemberian jemaat di Filipi untuk keterusan pelayanannya. Jadi jemaat Filipi ini begitu memperhatikan Paulus dan mereka dengan sukarela memberikan pertolongan kepada Paulus dengan persembahan-persembahan yang mereka kumpulkan dan mereka beri kepada Rasul Paulus pada saat itu. Kalau kita tahu bahwa Paulus ini pekerjaannya hanya seorang yang membangun tenda. Dan dia adalah orang yang suka melakukan perjalanan Injil ke satu tempat yang jauh dan perlu yang namanya biaya. Maka dari itu jemaat Filipi sangat memperhatikan hal ini, yaitu mereka dengan inisiatif mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Paulus agar dia bisa melanjutkan pelayanannya, agar dia bisa melanjutkan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan pada saat itu Paulus. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Paulus sangat berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan oleh jemaat di Filipi ini. Paulus katakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada jemaat di Filipi telah memperhatikan kehidupan Paulus dengan memberi persembahan kasih kepada Paulus. Serta Paulus menghargai pemberian jemaat tersebut ditulis di dalam pasal yang keempat. Namun Paulus tidak pernah berharap akan dan mengharapkan sedikit pun pemberian jemaat di Filipi. Karena Paulus sadar bahwa ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, maka yang memberi pertolongan dan mengadakan segala sesuatu adalah Tuhan. Maka dari itu Paulus tidak berkata bahwa, oh aku enggak butuh, enggak. Oh aku butuh banget, enggak juga. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ketika kamu memberi aku bersyukur. Tetapi kalau kamu tidak memberi pun dia tidak kecewa. Karena apa? Karena Paulus sadar apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia lakukan adalah untuk pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan hanya bisa dibiayai oleh Tuhan. Itu yang ingin saya katakan. Terserah Tuhan mau kirim dari manapun itu. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena apa yang
seorang Paulus kerjakan adalah untuk Tuhan. Maka dia tahu dari mana dia dapat, dari mana dia mampu hidup, itu adalah dari Tuhan. Contoh Bapak Ibu, ini istri-istri ya, ibu-ibu kalau di rumah kan dapat biaya dari suami kan, nggak mungkin kan ngarepin biaya dari suami orang lain kan, iya kan? Bapak-bapak yang kerja di perusahaan, nggak mungkin kan mengharapkan gaji dari perusahaan lain, nggak mungkin, logikanya nggak seperti itu. Ketika kita bekerja kepada suatu instansi, kita bekerja kepada suatu tempat, maka tempat itu yang akan bertanggung jawab bagaimana dia membayar kita. Tapi saya berbicara di sini, Paulus tidak berharap Tuhan bayar aku, enggak. Karena buat Paulus ketika dia bisa melayani pun itu adalah penghargaan tertinggi buat dia. Maka dari itu Paulus enggak pernah memikirkan yang namanya kebutuhan hidup. Maka dari itu keluarlah ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita masuk dalam ayat ini Bapak Ibu. Kita tahu Paulus dalam pelayanannya tidak mengalami hal yang enak Bapak Ibu ya. Ya kita tahu dia di penjara, terombang-ambing di laut, dia difitnah, masih banyak hal lain yang menyakitkan yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Tapi dia bisa mengatakan statement ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ini adalah statement-statement orang yang beriman kepada Tuhan. Dan biarlah statement kebenaran firman Tuhan ini pun kita hidupi setiap hari, amin. Entah masalah hidup kita banyak, entah yang kita hadapi ringan ataupun berat menurut pemandangan mata kita. Tapi mari katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, pasti ada kesombongan di dalamnya. Maka dari itu Paulus nggak mau apa yang dia kerjakan ini adalah sebuah kesombongan dan pengagungan terhadap diri dia. Maka dari itu Paulus dalam pelayanannya selalu mengatakan, oh ini karena Tuhan, ini karena berkat Tuhan, ini karena Tuhan. Bukan karena Paulus sok rohani, karena dia memang mengalami Tuhan. Dan itu yang harus dikatakan oleh seorang Paulus pada saat itu. Masalah yang dia hadapi, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Enggak ngomong, wah iya karena aku kuat, karena aku berlatih, karena aku hebat. Enggak. Tapi Paulus katakan semua karena Tuhan, amin. Maka setiap pagi ketika kita datang kepada Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Apa sih yang kita punya, apa sih yang kita andalkan, siapa sih yang kita andalkan. Enggak berarti kalau itu enggak ada Tuhan. Paulus begitu banyak mengalami tekanan, perjuangan dalam pelayanan. Bahkan ketika kita tahu Paulus itu matinya dipenggal Bapak Ibu ya. Dipenggal ya, bukan dikelitikin sampai mati. Kalau dikelitikin sampai mati juga menderita gitu ya. Dikelitikin sampai mati itu enggak enak. Tapi Paulus enggak dikelitikin sampai mati, dia dipenggal Bapak Ibu. Dan pada saat itu hukum penggal itu adalah hukuman yang sangat, ya boleh dikatakan memalukan lah untuk bagi seperti salib lah. Pada saat itu adalah hal yang sangat memalukan. Dan itu dijatuhkan kepada seorang Paulus yang melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Kalau kita lihat riwayat Paulus, nggak ada enak-enaknya gitu loh Bapak Ibu. Maksudnya nggak ada satu hal yang bilang, enak ya Paulus bisa begini. Dia melakukan itu dengan perjuangan yang luar biasa karena dia cinta sama Tuhan. Dikatakan bahwa segala perkara, semua hal dapat Paulus tanggung. Besar kecil, dimanapun dia berada. Paulus menceritakan bahwa dia mampu menanggung semua ini karena kekuatan, bukan karena kekuatan dirinya secara fisik. Atau bukan karena dia sedang menyombongkan diri, segala perkara. Semuanya bisa ditanggung. Tapi dia ingin menyatakan bahwa ini loh Tuhan yang hidup yang sedang aku layani. Mungkin dulu saya pernah berpikir itu jadi pendeta, kalau misalnya kita jadi pendeta, sekolah kitab, terus praktek, itu kira-kira hidupnya gimana gitu ya. Dulu saya bayangin gak enak gitu ya. Tetapi saya tahu kalau saya sedang melayani Tuhan, Tuhan yang akan pelihara kehidupan saya. Dengan berapa berkat pun Tuhan berikan, itu cukup Bapak Ibu. Entah kenapa gitu ya, entah kenapa itu Tuhan buat cukup. Karena hamba Tuhan tidak berbicara tentang nominal, tapi tentang berkat Tuhan yang Tuhan cukupkan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan biarlah hidup ini pun berlaku bagi Bapak Ibu, amin. Maka kehidupan Bapak Ibu ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan sediakan hari ini dengan berkat yang ada. Mari cukupkan dan dengan rasa syukur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah memberikan dalam kehidupan kita. Segala perkara Paulus katakan, di dalam ini menyatakan bahwa
ada sesuatu yang bisa terlihat dari dalam keluar, yaitu adalah pekerjaan Tuhan yang tidak dikerjakan oleh Paulus. Maksudnya dalam arti, di dalam ini berarti Paulus mengatakan bahwa segala perkara di dalam dia. Berarti menyatakan bahwa di dalam kehidupan Paulus ini ada sesuatu yang luar biasa yang sedang bekerja. Maka dari itu Paulus nggak bilang aku, tapi dia. Nggak bilang saya, tapi Allah. Paulus mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar nih yang di dalam Paulus. Sehingga Paulus dapat menikmati apa yang dijanjikan itu. Dan dia merasakan nyata dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Paulus tahu siapa yang di dalam dia. Seperti anak-anak tahu dia ngerasa aman. Karena apa? Karena dia tahu siapa bapaknya. Kita nggak akan pernah merasa aman ketika kita nggak tahu kita sedang ada di mana, ya kan? Berada dengan siapa? Pasti nggak aman. Coba anak-anak kecil diajak sama orang yang nggak dia kenal. Ayo ikut. Dia akan ngerasa tidak aman, nggak nyaman. Karena apa? Karena dia nggak tahu siapa orang ini. Ketika dia dibawa ke suatu tempat yang asing, dia akan merasa nggak aman. Ini tempat apa? Tetapi ketika Paulus menyadari bahwa siapa yang beserta dengan dia, maka dikatakan bahwa dia nggak akan pernah takut dalam hal apapun. Makanya ada ayat mengatakan jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Karena apa? Karena ketika kita khawatir, berarti kita tidak sedang menyadari kita ini hidup untuk siapa dan siapa yang hidup di dalam kita. Begitupun kita. Kalau kita khawatir dengan orang tua kita, kok aku nggak percaya sama orang tuaku? Kan aneh gitu loh. Maka dari itu Paulus sangat menyadari bahwa apa yang dia rasakan miliki yang ada di dalam kehidupannya adalah sesuatu yang datangnya daripada Allah. Yaitu kekekalan, yaitu kebaikan, yaitu kesempurnaan yang datang daripada Tuhan. Sehingga Paulus dimampukan menjalani kehidupan pelayanannya. Dikatakan bahwa memberikan kekuatan. Dalam bahasa aslinya itu edunamo yang menyatakan bahwa begini. Ada oknum lain sebagai sumber dalam kehidupan yang memberikan kekuatan kepada manusia. Itu artinya edunamo. Berarti gini, seperti yang saya katakan tadi. Contoh mobil, mobil itu kan nggak pernah kelihatan mesinnya. Pasti ada di dalam. Tapi orang selalu bilang, wah mobil itu laju banget ya kalau jalan ya. Tapi sebenarnya mobil itu ada satu yang menggerakkan yang tidak terlihat dan itu yang bekerja, begitu maksudnya. Maka begitupun Paulus menyadari bahwa Allah yang disembah ini adalah motor kehidupan dia, sehingga dia sangat yakin dan percaya bahwa ketika dia bergerak maju, ketika dia melayani Tuhan, ketika dia melakukan apapun dalam situasi yang bagaimanapun, dia nggak khawatir. Karena apa? Karena dia tahu yang sedang bergerak di dalam hidupnya ini bukan suatu kuasa yang biasa-biasa saja. Karena Paulus tahu sesuatu yang menggerakkan hidupnya ini bukan satu hal yang lemah yang bisa dihapuskan. Paulus tahu bahwa yang ada di dalam dirinya ini adalah kuasa Tuhan. Maka dalam kehidupan kita pun sadari bahwa Tuhan yang sudah hidup dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang menggerakkan dengan dahsyat, amin. Sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita. Ketika kita mampu menjadi taat, ketika kita mampu berbuat baik, ketika kita mampu melakukan firman, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang mengingatkan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Itu yang dimaksud memberi kekuatannya. Jadi Paulus ini gak pernah ragu, oh saya tahu yang memberi kekuatan ini Allah, sumber yang mempunyai segala sesuatu yang tinggal di dalam kehidupan saya. Bayangin loh, sesuatu yang besar itu yang menciptakan dunia ini hidup di dalam kita. Yang menciptakan dunia ini loh, yang mempunyai kehidupan ini loh, hidup di dalam kita. Itu apa enggak besar? Apa enggak hebat? Maka dari itu Paulus begitu kagum dengan pekerjaan Tuhan. Paulus sangat menyadari bahwa memang ketika dia berjalan dan melakukan ini semua karena kebaikan Tuhan. Seringan kita bilang, kalau bukan karena Tuhan mungkin saya enggak mampu. Mungkin kita sering dengar perkataan itu, adalah perkataan iman yang luar biasa. Mungkin memang benar, ketika Tuhan memang tidak beserta dengan kita memang tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah mampu. Tapi ketika kita melihat kenapa ada orang jahat bisa hidup, bisa melakukan sesuatu, tapi dia jahat. Itu namanya hak prerogatif daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi
tapi Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana sehingga Paulus sampai kepada satu level ini? Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengalami hal ini? Itu yang jadi pertanyaan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kita mengalami seperti yang apa Paulus telah alami dalam kehidupannya? Bisa nggak? Bagaimana dia merasakan Allah, bagaimana dia tahu bahwa Allah dekat dengan dia? Bisa. Apakah kita bisa sampai kepada satu level penderitaan yang Paulus alami? Bisa kalau ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Maka dari itu Paulus tidak pernah menyangkal imannya. Karena dia tahu apa yang telah dia kerjakan untuk satu kekekalan yang luar biasa. Yaitu apa? Bersama-sama dengan Allah di sorga. Sehingga kekuatan iman yang dia miliki adalah iman yang luar biasa. Bukan iman yang biasa-biasa saja. Apakah kita juga bisa mengalami hal ini? Memiliki iman seperti ini? Jawabannya pasti bisa. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8 saya akan bacakan. Yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu, yang membuat Paulus yakin dan kehidupan kekristenan kita bisa sampai kepada level iman seperti ini adalah bahwa kita harus tinggal dalam satu pokok anggur yang benar. Amin. Dalam satu pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu adalah Yesus yang sudah ada untuk kita. Allah dalam kehidupan kita. Mari tinggal di dalamnya, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Gak akan pernah bisa berbuah, gak akan pernah bisa menghasilkan kalau kita tidak masuk dalam satu pokok yang benar. Dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus mau tinggal di dalam pokok yang benar. Masalahnya jadi pertanyaan kita sudahkah tinggal di dalam pokok anggur yang benar? Sudah. Dan yang kedua adalah, maukah kita dibersihkan setiap saat? Itu pertanyaannya. Setiap orang Kristen kata, oh saya sudah tinggal di pokok anggur yang benar. Saya yakin kita semua sudah tinggal di pokok anggur yang benar. Yaitu di dalam Yesus. Enggak mungkin Anda enggak kenal Yesus kalau anda datang kemari. Pasti Anda percaya sama Yesus. Di level berikutnya adalah tidak hanya sampai kepada percaya dan mengakui Yesus. Yang kedua adalah mau dibersihkan. Dibersihkan itu sakit Bapak Ibu. Dibersihkan itu enggak enak. Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa harus dibersihkan. Paulus tinggal di dalam pokok anggur yang benar sehingga yang dihasilkan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu Paulus mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Allah. Kata mintalah apa saja tidak bicara tentang keinginan daging kita. Yang kita minta untuk hawa nafsu kita. Melainkan keinginan kita yang sudah dikuasai Allah. Sehingga keinginan kita adalah keinginan Allah. Maka di bagian ini mengatakan bahwa dalam bahasa aslinya mengatakan blend. Blend itu bukan Glenn ya. Glenn gede. Blend itu artinya tercampur, Bapak. Tercampur seperti adonan. Bapak Ibu tahu ya, apalagi Bapak Ibu di sini suka bikin kue ya. Ketika tepung, telur, pengembang dan apapun itulah semuanya dimasukkan,
maka ketika dia jadi satu adonan, baru bisa dikatakan yang namanya adonan atau kalau udah jadi namanya kue. Itu yang dimaksud. Jadi dikatakan mintalah apa saja itu bukan berarti Tuhan aku besok mau mobil, Tuhan aku besok mau istri baru. Gak boleh dong, satu aja ya, gak boleh dua. Besok mau minta ini, minta itu. Tujuannya apa? Apakah itu kehendak Tuhan? Tujuannya apa? Kecuali belum punya pacar gitu ya, minta jodoh, boleh lah. Untuk apa? Mau nikah, nikah juga untuk apa? Semua dipertanyakan. Tuhan dimuliakan tidak? Aku butuh motor, untuk apa? Tuhan dimuliakan enggak? Jangan-jangan dikasih motor malah enggak ke gereja. Tuhan beri aku pekerjaan yang baik, dikasih pekerjaan meninggalkan persekutuan. Tuhan tidak dimuliakan. Maka dari itu ketika ayat ini mengatakan bahwa mintalah apa saja bukan berarti mau-mauku enggak, tetapi kemauan kita yang sudah bersatu dengan kemauannya Allah, itulah kehendak Allah, bukan kehendakku. Maka ketika dikatakan mintalah apa saja itu bukan berarti untuk menghabiskan hawa nafsu kita, tapi apa juga yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Maka ketika kita dan Allah satu, sepaham dan Allah dimuliakan dalam permintaan kita, maka jadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari mau terus dibersihkan kehidupan kita. Agar apa? Agar kita tidak terbuang seperti ranting, tapi kita tetap bersatu dalam pokok anggur yang benar. Maka dari itu gunanya dibersihkan kita oleh kebenaran firman Tuhan. Maka apa? Ketika kita menjadi ranting yang tidak mau dibersihkan dengan firman Tuhan, alergi dengar firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya keras, firman Tuhannya negur aku nih, harusnya untuk orang lain. Sadari bahwa ketika kita mendengar firman ini, kita sedang dibersihkan, firman Tuhan katakan. Maka ketika kita terus dibersihkan, kita akan tetap tinggal dalam pokok yang benar. Maka ketika kita sudah dipotong dan dibuang, tidak akan pernah ada lagi manfaatnya. Firman Tuhan katakan selain dibakar di dalam api. Maka dari itu Bapak Ibu mari terus mau dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan alergi, jangan kalau boleh saya katakan jangan muntahkan kebenaran firman Tuhan. Mari buat firman Tuhan itu sebagai sesuatu asupan yang kita butuhkan dan perlukan. Yesus pun pernah berdoa mengatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakku. Yesus pun mengatakan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah mari Bapak Ibu memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran kita. Dan jadikan kebenaran firman Tuhan itu adalah penuntun dalam kehidupan, setiap kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, memelihara persekutuan yang intim dan tetap di dalam Kristus. Supaya kita memiliki kekuatan yang datang daripadanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 mengatakan. Yang ketiga, taati perintah-perintahnya, perintah Allah dan tinggal dalam kasihnya. Jadi yang pertama tadi apa? Pelihara firman, yang kedua memelihara persekutuan, yang ketiga mentaati kebenaran firman Tuhan, yang keempat memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Kita sudah ada dalam satu pokok anggur yang benar Bapak Ibu, saudara-saudara teman-teman semua. Dan tahap selanjutnya adalah tetaplah di pokok anggur yang benar itu untuk tetap terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita hasilkan dikatakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan jelas katakan dalam Galatia ini. Mengatakan bahwa mari hiduplah dituntun oleh roh. Bukan keinginan daging kita. Karena ketika kita dipimpin oleh daging. Kita akan kehilangan satu hal yang esensial. Yaitu adalah kehidupan kita di dalam Tuhan.
Kalau kita mau dibimbing oleh Roh, maka kehidupan kita akan terus bisa mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita adalah orang-orang yang kuat. Gak peduli situasi seberat apapun. Gak peduli hal apapun yang sedang kita hadapi. Tapi kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Karena Roh Kudus adalah penghibur yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ketika kita memandang situasi, situasi gak berubah. Mungkin ketika kita berdoa, situasi juga gak berubah. Tapi mari sadari ketika kita punya iman di dalam Tuhan, Tuhan beri iman kita untuk melihat dengan mata rohani, amin. Gak semua hal mungkin yang kita doakan bisa berubah Bapak Ibu. Karena Tuhan maunya seperti itu. Mungkin ada banyak hal yang kita doakan tapi belum terjadi. Tapi Tuhan tetap terus beri kekuatan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya kekuatan iman yang datang daripada Tuhan. Paulus pernah gak berdoa, Tuhan kok kayaknya gini-gini aja ya, gue pengen yang ini. Enggak, Paulus selalu berdoa bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Situasi hal yang dihadapi dia adalah situasi anugerah buat dia. Apapun yang sedang terjadi adalah anugerah buat dia. Pernah sekali Paulus berdoa untuk mencabut duri dalam daging dikatakan. Tapi Tuhan tidak mendengarkan doa itu. Bukan berarti Tuhan enggak mengabaikannya. Tapi Tuhan tetap terus pelihara kehidupan Paulus. Dan Paulus tetap terus melayani Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu. Kasih Tuhan itu lebih dari segalanya. Anugerah yang sudah Tuhan berikan lebih dari segalanya. Kesusahan kita hari ini tidak bisa menghapuskan kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan. Itu yang Paulus tanamkan dalam dirinya. Situasi yang berat yang kita alami. Mungkin kita sudah dikecewakan, dia menghadapi apapun yang sedang terjadi. It's okay, it's fine. Itu baik-baik aja. Karena apa? Karena Tuhan lebih daripada yang aku butuhkan. Tuhan cukup buat aku. Maka ketika kita memiliki statement seperti ini mengatakan bahwa Tuhan cukup buat aku, maka semuanya akan menjadi lebih baik dan indah. Amin. Dibanding kita harus bersungut dan mengeluh, dibanding kita harus menyesali kehidupan ini, lebih baik kita bersyukur dan berterima kasih buat anugerah yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Saya akan akhiri dengan satu kisah Bapak Ibu. Kalau kita tahu kisah tentang Simson. Simson adalah seorang nasir Allah, di mana dia memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan? Bapak Ibu, adik-adik sini pernah dengarlah cerita Simson ini. Di mana kekuatan Simson Bapak Ibu? Bukan. Simson kekuatannya bukan di rambut. Kekuatannya adalah di ketaatannya. Rambut itu bukan masalah buat Allah. Itu cuma sarana. Tetapi kekuatan asli dari seorang Simson itu di ketaatannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah nasir Allah yang sudah diperintahkan bahwa dia gak boleh melakukan hal-hal di luar kenasirannya. Contohnya apa? Bergaul dengan wanita di luar Israel. Contohnya banyak gak boleh main cewek, tapi dia main cewek. Simson ini nasir Allah. Tuhan bilang, kekuatanmu di rambut gitu kan. Dikasih tahu. Karena seorang nasir itu tidak boleh dicukur rambutnya. Tapi tidak semerta-merta kekuatan itu datangnya dari rambut. Tapi dari ketidaktaatan. Maka ketika Simson tidak taat, maka kehancuran yang dialami. Ketika Simson tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, kekalahan yang dialami. Ketika Simson tidak lagi memandang sebuah kebenaran, Simson dipermalukan. Ketika Simson tidak taat lagi kepada Allah, dia dipenjara dan dipermalukan. Maka kehidupan kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, hiduplah taat atas kebenaran firman Tuhan. Kehidupan taat itu tidak semerta-merta mudah, tapi kita mampu melakukannya. Karena apa? Karena ketika kita tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita bisa menjadi seperti Simson ini. Dipermalukan. Karena apa? Karena dia tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Dia dengar tapi tidak melakukannya. Dia bermasa bodoh, maka hilanglah kekuatannya. Maka dari itu bagaimana kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar adalah untuk membawa kita kepada tahap pembersihan rohani setiap hari. Amin. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang tidak taat seperti Simson ini. Agar apa? Agar kita tetap terus kuat di dalam Tuhan.
Maka untungnya apa ketika kita kuat? Kita dimampukan menjalani kehidupan ini. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu tujuan daripada Tuhan menciptakan kita. Tapi lihat Simpson berakhir di penjara. Dan walaupun dalam akhir hidupnya, Tuhan masih mengizinkan sekali lagi kekuatan boleh ada dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang mungkin kita sudah lama jauh tersesat. Mari kembali kepada Tuhan yang ajaib itu, amin. Gak ada pernah kata terlambat untuk kita dibersihkan. Mungkin saat ini keadaan rohani kita sedang layu, hampir patah dari dahan pohon ini. Mungkin keadaan rohani kita sedang buruk-buruknya. Masih ada waktu untuk kita bisa dibersihkan, amin. Setiap hari dalam kehidupan kita. Gak pernah ada kata terlambat buat Tuhan selama ada hati yang terbuka, amin. Gak ada bulu yang dipatahkan, yang terkulai gak dipatahkan. Tuhan perbaiki untuk jadi indah. Seperti pujian sumbu yang udah pudar gak akan dimatikan sama Tuhan. Dia akan jadikan sebuah cahaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Penutup Bapak Ibu, kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan segala hal yang besar atau kecil. Kehidupan kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan demi tantangan yang luar biasa. Namun milikilah kuasa Allah dalam hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan kita untuk kita mengerti kehendak pada Allah. Amin. Itulah tujuan kehidupan kita. Tetap terus melangkah, mau dibersihkan. Agar apa? Agar kehendak Allah yang kita mengerti dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mungkin Bapak Gembala mau menambahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, proses pembersihan itu sesuatu yang menyakitkan sebenarnya ya. Terlebih-lebih saat harus ada pemotongan tadi Bapak Ibu ya. Padahal tujuan pemotongan pembersihan itu sakitnya memang enggak lama, tapi dampaknya dia akan mendatangkan kemuliaan. Namun sebaliknya, kenyamanan di luar daripada kebenaran itu membuat orang merasa nggak apa-apa kayak gitu ya. Sebuah penelitian dibuat begini, seekor kodok Bapak Ibu ditaruh di air, perlahan-lahan air tadi di wajan itu dipanasin, kodok tadi nyaman dia berenang. Tapi seekor kodok yang diambil, ditaruh di air panas, kaget dia langsung lompat dia seperti itu ya, selamat dia. Tapi kodok yang sudah merasa nyaman dia berputar-putar di air yang mulai hangat tadi, gak apa-apa mungkin gitu, gak apa-apa. Sampai air tadi mendidih dia gak sadar, akhirnya mati dia di situ, berenang di air yang semakin panas tadi. Jadi kadang-kadang setan meninabobokkan kita, enggak apa-apa. Si Anu lebih berdosa dari saya juga diberkati Tuhan. Si Anu istrinya 2 bagus-bagus saja, itu seringkali setan meninabobokkan kita. Makanya sore yang kasih firman Tuhan fungsinya adalah bersihkan kita, bebaskan. Ini cara yang baik, ini cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan itu seolah kita meretas jalan sore yang kekasih ya. Sesuatu yang tidak nyaman itu memang bagi daging ini berat untuk melakukannya. Terlebih untuk saat ini. Banyak teman kita juga sudah ternoda dengan sering kekasih, terbawa dengan arus. Karena ada Covid ya kan. Pendeta juga maklum. Banyak kok gereja-gereja lain juga live. Ini kan kadang-kadang kita bisa terbawa. Akhirnya kita buat satu survei pun, benarkah kalau di rumah kita sungguh-sungguh beribadah gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pakai baju bagus juga, kita sembrono ke kamar mandi, kita makan sambil kita ibadah mungkin live tadi. Itu nggak memotivasi kita, nggak menyadarkan kita akhirnya. Kita merasa nggak enak di TV, udah ganti channel lain lagi, ini pendetanya kasar banget ini. Itu sewenang-wenang, semau-maunya kita. Tapi saat kita berseperti ini,
Saudara mungkin merasa panas, itu lagi yang dikatakan. Tapi memang kadang-kadang itu yang Tuhan mau untuk kita. Katakan amin saudara-saudara ya. Kok berat betul ini, itu terus yang dikatakan. Karena memang Tuhan sedang berurusan dengan kita saudara-saudara ya. Tuhan ingin bebaskan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Maka dalam Alkitab dikatakan, anak yang kukasihi aku tegur. Jadi saat saudara ditegur firman Tuhan, dalam hati kita berkata, Tuhan mengasihi aku. Kalau ada anak yang sudah dibiarkan sama orang tua berarti, kalau mau hidup-hiduplah kau, kalau mati-matilah kau. Itu berarti anak yang sudah tidak dihargai lagi. Berapa kali saudara dengar firman Tuhan, berapa kali saudara baca Alkitab, saudara disadarkan, itu tandanya kasih karunia Tuhan sedang mengingatkan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, proses pembersihan ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi hasilnya sangat manis. Katakan amin saudara-saudara ya. Sebab itu kita kembali kepada jalannya Tuhan. Mengerti Tuhan dalam hidup kita. Bahwa tujuan Tuhan memanggil saya, menyelamatkan saya, menebus saya. Ada tujuannya Tuhan. Supaya saya mengikuti jalannya Tuhan. Yang selama saya mengikuti jalannya Tuhan. Setiap masalah persoalan seperti kita, saudara nanti baca dalam kitab 2 Korintus. Saudara baca pengalamannya Rasul Paulus mengalami saudara yang kekasih, tekanan-tekanan hidup sulit kita mau bayangkan. Bahaya di laut, bahaya di darat, bahaya di padang gurun, bahaya di jemaat. Di jemaat-jemaat juga ada bahaya. Namun satu dia katakan, di atas semuanya itu, aku lebih dari pemenang karena Yesus yang beri aku kekuatan. Saudara yang kasih, kita tidak pernah mampu melewati hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Terbukti dalam sejarah, betapapun hebatnya orang itu, kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, satu saat dia akan ambruk. Tapi seperti kesaksian Alkitab, betapapun beratnya tekanan yang harus dihadapi oleh seseorang. Hari ini pun menjadi catatan, saudara yang kasih, dalam sejarah, orang-orang Kristen yang mendapat tekanan, orang pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang menghadapi tekanan, tapi mereka yang terus berjalan dalam kebenaran, akhirnya mereka menang. Katakan amin saudara-saudara. Akhirnya mereka kuat, akhirnya mereka berhasil. Kita temukan di sini jawabannya adalah bukan kita yang kuat, tapi ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Betapa dahsyatnya Tuhan, kekuatannya kan terus mengalir dalam hidup umatnya. Yang hidup seturut dengan kehendaknya, yang mau dibersihkan, saudara yang kekasih, dibersihkan supaya dia berbuah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nyanyian klasik yang sering kita nyanyikan, hidupmu berharga bagi Allah. Saya percaya hidup kita semuanya berharga di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita berharga ya. Karena kita berharga, Tuhan ingin perbaiki kita, ingin pelihara kita. Sesuatu barang kita yang berharga, saudara yang kekasih, kadang-kadang cincin kita pun, kita pergi ke tukang sepuh ya, kita murnikan, kita bersihkan lagi. Karena apa? Berharga bagi kita. Sesuatu yang tidak berharga, rusak, udah buang aja di sungai, bakar aja sudah, nggak berharga. Tapi sesuatu yang berharga kita perbaiki, rusak kita perbaiki. Kenapa? Karena dia berharga. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Sebab itu Tuhan ingin perbaiki kita, pulihkan kita dan pulihkan kita. Akhirnya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita nyanyi pujian. Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu karena Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Bersama dengan Engkau akan kami lihat perkara-perkara yang besar. Engkau sedang berperkara dengan kami jemaat-Mu. Engkau sedang melihat sampai kedalaman hati kami. Mengenal kami pribadi lepas pribadi. Bagian mana yang masih kurang sempurna dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang akan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Untuk kami makin dipulihkan. Tidak hanya sekedar kami menjadi orang Kristen yang beragama, tapi lebih daripada itu Roh Kudus menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami menjadi berkat sebagaimana yang dirindukan oleh Tuhan. Tercapailah cita-cita Tuhan dalam hidup ini dengan kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, kami memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Nyanyi pujian hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku. Dia ciptakanku turut gambarnya.
Sungguh teramat indah Kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan. Hidupmu berharga. Mari kita bersama-sama kita berdiri, kita hampiri hadirat Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang terpudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Oh, yang terkulai, akan dipatahkannya. Dia Tuhan. Jadi Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kita hidup. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, saudara yang kekasih. Seandainya saja minggu ini Tuhan Yesus datang. Benarkah Dia dapati kita memenuhi standar ilahi dalam hidup kita seperti itu? Seandainya hidup ini kita tidak pahami bahwa manusia bergiliran antri ke alam akhir, saudara yang kasih. Apabila giliran kita memenuhi panggilan Tuhan, siapkah hidup kita seperti ini menghadap tahta hadirat Allah itu, Bapak Ibu? Jemaat yang diberkati Tuhan, mari lihat kepada Tuhan yang suci dan lihat kepada diri kita. Tuhan tentu punya standar-standar nilai kebenaran. Karena dalam kitab Wahyu mengatakan, ukurlah bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan.
Hadapkanlah dirimu kepada firman yang baru kita dengar. Dia akan jadi. Seberapa benarkah hidup kita menurut ukuran firman Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu, kita semua yang hadir, mari kita tutup mata. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita jujur katakan pada Tuhan, Tuhan ini aku ingin dipulihkan, aku ingin diperbaiki. Tentu hidupku hari ini, aku mau besok lebih baik lagi. Seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau. Tentu seperti itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat pujian ini tadi perlahan-lahan, seraya angkat tangan kita kepada Tuhan. Sadari bahwa kita ini sesuatu yang sangat berharga. Dan izinkan Tuhan memperbaiki hidupmu. Dengan kita berserah, kita angkat tangan kita, hidupku berharga. Nyanyi sekali lagi. Saudara, mari sama-sama kita menghadap Tuhan. Bagi Allah, Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sungguh kami menyadari betapa sempurnanya Engkau Tuhan. Haleluya. Dia ciptakan, Kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya Tuhan. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ini kami Tuhan menyadari betapa terkulainya pun hidup kami, betapa pudarnya pun sudah kasih kami, kesetiaan kami. Selagi kami ingat Engkau Tuhan, selagi kami datang memandang kepadamu, maka Engkau mampu pulihkan kami Tuhan. Hari ini kami ingin dipulihkan, sebab itu kami menghadap hadirat-Mu. Kasihani kami Bapa yang penuh kasih. Lihat tangan-tangan yang terulur rindu mengalami pembersihan daripada Tuhan. Biar hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Hari besok akan lebih baik lagi kami mengiring Engkau. Semakin merasa kekuatan Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan. Jamah dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan menjadi bagian setiap kami yang ada. Dan kasih karunia Tuhan terus mengalir dan mengalir bagi kami. Keberkatan bagi setiap yang hadir datang beribadah memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Berkati kami semua, pulihkan, teguhkan firman-Mu bahwa kesetiaan kami mengiring Tuhan akan berbuahkan hal yang manis. Walaupun kami berjalan di lembah kekelaman sekalipun kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kau lihat setiap kami yang ada. Alirkan kasih setia dan anugerah-Mu. Beri kami kesempatan untuk kami dipulihkan dan diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kami menjadi seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nanti Bapak Paulus maju di depan nyanyi pujian kita tadi. Buluh yang terkulai. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untukkan. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Buluh yang terkulai. Buluh
bersekutu di sini untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Semua boleh indah kami lalui, semua karena berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini kami bersekutu memuliakan nama-Mu. Telah Engkau sampaikan firman-Mu melalui hamba-hamba Tuhan. Kiranya pelayanan firman yang boleh dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan terus berkembang dan menjadikan mereka bertumbuh lagi dalam iman, bertumbuh terus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai hidup mereka. Berkati setiap keluarga mereka dimanapun berada, apa yang mereka lakukan kiranya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga persembahan yang akan jemaat nanti sediakan bagi Engkau Tuhan. Jangan lihat betapa besar atau kecil, tetapi lihat dari kesungguhan beri untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan pelaku firman di dalam kehidupan kami. Hari demi hari diperbaiki, dibersihkan untuk lebih berbuah yang lebih lebat lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita boleh bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur buat cinta Tuhan yang begitu besar. Amin. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Namun kasih setiamu, kasih setiamu, amin. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan. Apa yang sudah kita buat tentu Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Dan biarlah kalau kita piutangi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka Tuhan akan tambahkan semuanya itu. Pelayanan pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Hari Rabu ibadah sekolah minggu atau pelnap di perumahan Haji Saleh di tempat adik Yorgi Lawendatu pukul 5 sore. Dan hari Kamis kita kembali lagi beribadah wanita pada pukul 4 sore, nanti di-share di grup WA wanita ya. Saya lupa jadwalnya di tempat siapa, ada yang ingat ibu-ibu? Kalau mungkin ada yang belum bersedia juga nanti bisa beralih ke tempat Ibu Nani ya di Gang Jati jam 4 sore hari Kamis. Dan hari Jumat pukul 7 malam ada ibadah doa di tempat ini dan diteruskan latihan musik untuk persiapan hari Minggu. Dan hari Sabtu ibadah pelnap di Rayon Harapan Baru di tempat adik Samuel Situmorang. Dan pada pukul 7 malam ibadah youth di tempat ini. Dan kami hari Minggu kita kembali bersama-sama ibadah raya seperti jam yang telah ditentukan di minggu depan. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini pada tanggal 12 Oktober, Ana Avenia Sari Palabiran. Ada enggak anaknya? Pada tanggal 13 Oktober, Saudari Yemima. Mana Yemima? Adakah? Ada yang belum kenal Yemima boleh melambaikan tangan. Kelihatan kecil karena terhalang dengan Samuel. Dan pada tanggal yang sama Ibu J. Boru Pakpahan, kiranya Tuhan memberkati. Mama Fani. Mungkin itu saja info sepekan dan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Dan mungkin kalau ada siang hari ini yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami Jemaat Bethesda Loajanan dengan kasih Kristus, saya undang untuk dapat bangkit berdiri di tempat. Ada yang baru pertama kali datang? Oh Bapak Sigar Laki berdiri mau pulang siap-siap mau ngundang makan siang kayaknya. Enggak ada ya, Tuhan memberkati. Dan mungkin itu saja pengumuman untuk info sepekan, barangkali ada tambahan dari Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sidang jemaat yang sangat kami banggakan, Bethesda Loajanan ini rupanya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita dong. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, membantu meringankan beban kami sehingga acara pelaksanaan nikah anak kami Sandra dengan Glenn boleh berjalan dengan baik. Walaupun banyak kendala, hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, tapi seberapa yang kita sudah buat, kita sudah kerjakan. Dan saya melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan sudah sangat-sangat maksimal. Sehingga saya sebagai katakan gembala jemaat di sini merasa bangga atas segala partisipasi, kepedulian Bapak Ibu semua. Untuk itu kami secara keluarga menyampaikan sangat-sangat menghargakan pengorbanan, perhatian, semua yang Bapak Ibu sudah berikan. Kiranya Tuhan memberkati, membalas dengan berkat berlipat kali ganda. Pun dalam acara yang dilaksanakan beberapa hari kita persiapan sampai hari pelaksananya, tentulah ada banyak yang kurang. Kadang-kadang jemaat gotong royong, pendetanya nggak kelihatan. Anak pendetanya lagi ngomongnya nggak enak kedengaran, ngomongnya orang sudah capek seperti itu. Untuk itu semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kiranya semua kekurangan-kekurangan kita, cara saya menyapa Bapak Ibu, keluarga besar kami terutama, kadang-kadang saat udah capek, kurang dipedulikan lagi, makan pun nggak dikirim mungkin seperti itu.
Untuk semua kekurangan-kekurangan yang tidak baik itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu tidak menghalangi, mengurangi rasa sukacita kita untuk kita terus berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih banyak sekali lagi. Semua jerih payah pengorbanan jemaat tidak sia-sia di hadapan Tuhan dan Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang berulang tahun di minggu ini silakan maju ke depan. Bapak Ibu yang berulang tahun, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini namun belum tertera dalam warta jemaat, silakan maju ke depan juga, kami akan doakan. Dan kita akan baca ayat emas kita. Filipi 3 ayat yang Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Filipi 4 ayat yang ke-13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi dengan suara yang keras supaya itu boleh menjadi mengimani kita perjalanan kita sepanjang minggu. Karena ada kekuatan Tuhan, ada Tuhan di dalam diri kita dan kita dapat menanggung apapun yang akan terjadi. Haleluya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Ibu Marlina akan berdoa syafaat dan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujian, syukur, hormat, hanya kemuliaan, hanya bagi Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami patut bersyukur atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk kami semakin hari, iman kami semakin diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ibadah, di akhir ibadah kami ini kami mau berdoa Bapa buat
acara ibadah kami sepekan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dari sekolah minggu, ibadah wanita, ibadah pemuda remaja, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah raya pada hari Minggu, Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga sidang Jumat dalam mengerjakan aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka setiap hari Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, Tuhan Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami. Begitu juga sidang jemaat yang belum sempat hadir pada siang hari ini. Engkau memberkati mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka, tapi kami terlalu yakin ketika kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan, ada jawaban yang terindah dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagimu Bapa yang baik. Boleh pimpin kami dalam beribadah pada siang hari ini. Tar kami dari rumah kami masing-masing, kami ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami untuk kemuliaan Tuhan, pengorbanan pemberian jemaat-Mu, apapun yang sudah mereka buat untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan perhitungkan dan ganti dengan berkat berlipat kali ganda. Tuhan berkati jemaat-Mu, sepanjang minggu lagi mereka bekerja berusaha di tempat yang berbeda-beda. Dimanapun mereka ada kasih karunia dan anugerah Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga, usaha dan pekerjaan, pendidikan anak-anak semuanya. Hari depan kami melangkah bersama dengan Tuhan melihat hal-hal yang besar. Berkati Samuel Tuhan, boleh ada di sini bersama dengan kami. Sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu ini, langkah-langkah perjalanan hidupnya selanjutnya. Tuhan bawa dia berjalan di jalan kebenaran. Secara khusus pengantin yang baru, anak-Mu Sandra dengan Glenn, serahkan dalam tangan anugerah Tuhan, biar Tuhan yang bawa mereka melangkah. Jadi umat yang dimuliakan Tuhan. Pun semua jemaat yang boleh hadir Tuhan, mari umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu pun ada keberkatan bagi mereka. Kami serahkan jemaat-Mu dalam perlindungan tangan anugerah-Mu. Yesuslah Tuhan penolong yang heran, yang akan memberikan kepada kami lebih daripada yang siapapun berikan bagi kami. Kekuatan Tuhan sempurna akan menuntun kami semuanya. Seluruh bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan anugerah-Mu. Tenangkan dan tentramkanlah bangsa dan negara kami yang sedang bergejolak hari-hari dengan adanya Tuhan hal-hal yang tidak dikehendaki, baik itu pandemi Tuhan, baik undang-undang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Yesuslah yang mampu melindungi seluruh bangsa dan negara kami, mulai dari lingkungan kami di Kecamatan Loajanan Ilir ini, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tentram dan tenangkan, bahkan seluruh negara kesatuan ini. Pemimpin bangsa dan negara ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan akhirnya semua jemaat yang sudah beribadah, yakinlah bahwa semua jerih payah pengorbanan kesetiaan-Mu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Akhirnya jemaat, mari arahkan hatimu kepada Bapa yang penuh kasih. Tadakanlah tangan-Mu serta terima dan bawa nanti pulang berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mengalir dalam hidup kita, mengasihi, menuntun kita, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya turun menaungi, melingkupi, memampukan, menguatkan kita terus teguh dalam iman, pengharapan dan kasih. Tengah-tengah keadaan yang sulit pun kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Akhirnya semua jemaat yang diberkati Tuhan, bila nanti pulang dari tempat ibadah ini, pulang dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, keselamatan yang kekal. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dan kami berkati semua jemaat-Mu. Haleluya.